Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mustafa Ali. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips ataupun metode cara-cara bagaimana agar kita maupun anak didik kita itu mampu menghafal Al-Quran. Dalam pembahasan kali ini yaitu juz amma ataupun juz 30 dengan efisien, dengan cepat, dan juga pastinya apa yang kita hafalkan itu tidak mudah lupa dari ingatan kita. Langsung saja untuk kiat-kiatnya. Yang pertama, kita harus menyediakan waktu yang pada waktu itu kita semaksimal mungkin bisa istiqomah untuk melakukannya. Yaitu kalau menurut saya, sepengalaman saya dan teman-teman, itu yang enak adalah waktu sebelum subuh. Lalu kalau tidak bisa sebelum subuh bagaimana? Bisa juga setelah subuh. Karena pada waktu tersebut otak kita masih belum tersibukkan oleh pekerjaan ataupun mungkin juga baru bangun tidur ya. Bangun tidur terus kita ambil wudhu, kita baca apa yang akan kita hafalkan. Jadi kita baca terlebih dahulu setelah berulang-ulang 3 kali, 7 kali ataupun 11 kali terserah, yang sekiranya apa yang kita baca sudah masuk ke dalam otak kita sehingga tidak terlalu susah ketika kita hafalkan. Misal 2 ayat terlebih dahulu, surat Ad-Duha umpamanya, Wadduha walaili idza saja. Nah itu diulang-ulangi terus sampai tidak membaca kita sudah bisa. Nah itu sudah masuk ke dalam otak setidaknya 50% lebih lah. Nanti jadi mudah untuk menghafalkannya. Setelah 2 itu ya, yang pertama dibaca secara berulang-ulang dan waktunya juga kita bisa istiqomah di waktu itu. Kalau nggak bisa sebelum subuh ataupun sudah subuh, bisa juga setelah sholat asar ataupun setelah sholat maghrib. Yang pada intinya kita sudah bisa istirahat ya, tidak tersibukkan oleh pekerjaan. Kan kita habis sekolah ataupun pulang kerja, kita sudah mandi, sudah segar, baru kita untuk menghafalkannya, yaitu cara tersebut. Setelah itu apalagi kiat-kiatnya untuk menghafal Al-Quran terutama juz 30 dengan efisien dan juga efektif, yaitu kita harus memiliki yang namanya guru. Kalau di lembaga pendidikan seperti pesantren itu pasti ada yang menyimak kita menyetorkan apa yang telah kita hafal. Akan tetapi bagaimana jika untuk mungkin anak kontrakan, anak kosan, ataupun ya tidak ada gurunya lah, tidak di pesantren. Kita bisa mengandalkan atau meminta bantuan teman kita untuk menyemak. Ya itu sama saja dengan guru. Kita hafalkan apa yang kita hafalkan itu tadi, disetorkan kepada pentasheh, yaitu orang yang menyemak kita. Kalau orangnya tidak hafal, nanti bisa melihat teksnya, melihat juz amanya. Kalau ada yang salah akan hafalan kita nanti dibenarkan. Biasanya yang umum itu pada bacaan matnya. Semisal apa yang seharusnya dibaca mat tabi'i, kita baca mat far'i ataupun sebaliknya. Juga makhorijul hurufnya. Terkadang kita sepengetahuan kita apa yang kita hafalkan itu huruf sin umpamanya. Akan tetapi yang benar ternyata huruf shin. Maka itu ketika salah nanti ditashehkan, dibenarkan oleh yang menyimak. Setelah kita menyiapkan waktu untuk menghafal, terus dibaca berulang-ulang kali, baru dihafalkan, juga menyetorkan apa yang kita hafal. Ada lagi kiat-kiat untuk menjaga hafalan kita.
agar apa yang telah kita hafalkan tentunya tidak gampang lupa dari ingatan. Kita tidak hilang begitu saja. Bagaimana caranya? Untuk kali ini ada banyak cara-cara yang dapat diterapkan. Salah satunya seperti kita ulangi apa yang kita hafalkan, kita lafadzkan setelah sholat. Setelah sholat fardu kita lafadzkan, kita baca. Juga bisa pada saat kita sholat, karena juz amma kan tidak begitu panjang ya surahnya. Saat sholat kita tadi sudah menghafal surat Ad-Duha. Setelah surat Al-Fatihah dibacalah surat Ad-Duha. Itu juga bisa untuk menghafal untuk menjaga hafalan kita. Selain itu kita juga bisa mendengarkan rekaman suara. Semisal rekaman suaranya Qori Samsuri Firdaus, ada juga rekaman suara dari Ustadz Muammar. Ada banyak, tinggal pilih mana yang kita sukai. Karena ketika kita mendengarkan rekaman suara tersebut, kita secara tidak langsung itu otak kita juga merekam. Nah, biasanya karena kita juga suka, kita ikut melafadzkan juga. Apa yang kita dengarkan, kita juga ikut mengikuti untuk mengucapkan. Jadi dapat menunjang hafalan kita. Setelah itu juga ada banyak cara lagi, seperti kemanapun kita keluar, kecuali ke kamar mandi ya, kita juga bisa membawa juz amma kecil. Ataupun kalau mungkin dirasa ribet atau malu pada temannya mungkin ya, karena ya ada teman yang menertawakan, kamu jadi so alim banget sekarang bawa juz amma kemana-mana. Ya bisa lewat HP, kan ada Al-Quran aplikasi itu di HP seperti di NU Online ya. Yaitu kalau kita relax ataupun kita senggang, ada waktu kosong, bisalah untuk murojaah, kita baca kembali apa yang sudah kita hafal, ataupun kita teliti lagi, mungkin yang kita hafalkan ada yang salah, dan ya terus dibaca berkali-kali. Maka dengan hal tersebut insya Allah apa yang kita hafalkan akan melekat pada diri kita dan tidak mudah lupa. Karena menghafalkan juz amma itu penting ya, terutama bagi kita kalangan pelajar, apalagi yang statusnya di pesantren, itu untuk berjaga-jaga ketika tidak menutup kemungkinan saat kita pulang ke kampung halaman terus dimintai untuk mengimami sholat tarawih, surat yang kita baca hanya surat yang kita hafal, sedangkan apa yang kita hafal hanya sebatas surat-surat itu aja, surat Al-Kautsar, surat Al-Ikhlas, kan jadi nggak sesuatu hal yang belum terbiasa, aneh. Karena biasanya kan yang namanya sholat tarawih itu acak suratnya, tidak surat-surat itu aja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita, dan saya harap hal tersebut bisa kita implementasikan kepada murid-murid kita ataupun anak didik kita di TPQ ataupun adik kita juga. Terima kasih. Akhirul qaul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.